Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah hidrolik pneumatik kita pada kali ini dengan topik katup-katup pneumatik ya. Oke, kita dari laboratorium hidrolik dan pneumatik teknik mesin Industrial. Jadi ketika kita nanti belajar hidrolik pneumatik, terutama pneumatik ya, ini adalah rangkaian yang ada di hidrolik pneumatik ya, di strukturnya dari bawah ke atas ini adalah rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaiannya dari energi supply ya sampai nanti ke aktuator ya. Aktuator seperti ini adalah alat-alat yang akan kita pakai nanti di pneumatik. Nah, maka nanti dari semua ini akan ada katup-katup yang akan membangunnya ya. Katupnya ini ada banyak ya, katup-katup ini. Nah, ini yang kita coba akan bahas pada pertemuan hari ini ya, katup-katup apa saja. Jadi nanti katup-katup pneumatik ini ada 5 ya. Ada katup pengarah atau directional valve, ada katup searah non-return valve, katup pengatur aliran flow control, katup pengatur tekanan, dan katup kombinasi ya. Ini adalah 5 katup yang sering kita temui di pneumatik ya. Oke, kita coba masuk satu-satu. Ini adalah katup pengarah ya, atau directional valve. Ini ada banyak lagi nanti jenis-jenisnya atau pembagiannya. Pertama sebut dengan katup poppet ya, atau poppet valve. Nah, dibagi nanti menjadi ada tergantung nanti konstruksinya. Ini kebetulan kita di lab hidrolik pneumatik kita menggunakan alat-alat yang dari Festo ya, dari Festo karena kita dapat kemarin bantuan EIDB, kita mengangkat pengadaan alatnya dari Festo. Ini kira-kira bentuk dari bagian dalam dari katup-katup pneumatik. Coba yang pertama kita bahas katup pengarah itu. Tujuan umum dari katup pengarah atau directional valve lebih kepada on-off sistem ya. On-off-nya bagaimana katup-katup tersebut bisa untuk men-stop dan meneruskan aliran ya. Ini kita lihat bentuk-bentuknya di sini. Kenapa bola ya? Karena di sini bisa kita lihat nanti yang bentuknya yang di sini, yang di ini berbentuk hampir bentuk bola ya, untuk on-off-nya. Udara masuk dari sini, nanti akan keluar ke sini ya. Jadi kalau nanti ditekan, dia akan bentuk seperti ini. Yang kanan ini ya, kan bentuknya. Maka udara akan bergerak dari sini, biasanya nanti kodenya di sini adalah P, akan terus ke A ke sini ya. Ini betul normally close ya. Tanpa dia udaranya masih belum masuk, nanti ada normally open ya setelah ini. Jika kita tekan nanti udara di sini, maka dia akan terus ke sini. Ya, ini prinsip kerjanya 3/2-nya ya. Jadi ini bentuk konstruksi dalamnya. Nah, bolanya itu adalah yang ininya, ini bentuknya, konstruksinya. Nanti ada lagi disk namanya di sini, kabel setnya namanya sini ya. Nah, ini adalah katup yang kita pakai di lab kita, pembuatan Festo ya. Jadi jika nanti praktikum Anda akan bertemu dengan katup-katup seperti ini. Kemudian ada lagi katup yang hampir mirip dengan itu 3/2 juga, tapi bentuknya piringan. Yang piringan itu di sini kira-kira nanti. Yang ini nanti yang piringan ya. Ini piringannya. Dan ini kebetulan adalah 3/2 normally close juga ya. Jadi tanpa ditekan dia masih udaranya masih yang ke sini, belum sampai ke atas ini ya. Kemudian setelah ditekan nanti dia akan masuk seperti ini. Nah, disknya tadi atau piringan tadi ini di sini dia bentuk dia sini ada disknya. Kalau tadi berbentuk bola yang berbentuk bola sini disk untuk seperti ini ya. Nah, ini kira-kira bentuknya yang di lab kita nanti yang disk bentuknya. Ini nanti ini bukan push button ya. Nanti ini diputar ya bentuknya seperti ini. Oke, yang selanjutnya masih bentuk itu, tapi ini adalah normally open ya. Normally open adalah tanpa ditekan. Tanpa ditekan katup ini akan udaranya akan langsung masuk sini. Berarti dari P di sini ya, ini ada P.
P di sini ke A di sini ya, maka udara akan langsung tanpa tekan. Langsung dia, ini warna yang agak biru ini ya, warna agak biru ini adalah udara masuk ke lewat sini. Nah, ini friksi kerjanya. Jadi tanpa tekan ya, udah langsung udara. Nah, jika ditekan nanti atas ini baru udaranya menutup. Ini bagian bawah sini ada menutupnya. Anda lihat sini bagian bawah sini ada menutupnya. Ya, ini adalah gerakan yang manual dengan tangan nanti ya. Maka disebut dengan normally open. Jadi secara normal dia terbuka dulu, nanti kalau tekan baru dia tertutup. Ini kira-kira bentuknya sini kira-kira bentuknya. Kemudian ini ada katup yang lain, masih katup popat ya, tapi ini menekannya bukan dengan tangan lagi, tapi adalah menggunakan dengan angin ya, dengan angin di sini. Ini lambangnya nanti adalah angin. Pada pertemuan berikutnya kita akan juga akan membahas bagaimana bentuk-bentuk atau lambang-lambang katup ya. Ini angin tadi masuk udara di sini ya, ini seperti ini, udara masuk ke sini, maka dia akan menekan ke bawah sini. Maka tadi udaranya yang lewat sini nanti akan keluar ke sini. Kita tekan nih, ini adalah pegas nih, ini lambang pegas ini ya. Maka dia akan masuk udara ke sini. Ini dalam keadaan tertekan. Nah, jadi macam-macam mekanisme nanti yang bisa untuk menutup dan membuka katup itu. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah yang kita punya di lab Resto seperti ini kira-kira bentuk katupnya. Di single pilot ya. Jadi ada udara masuk sini. Jadi nanti udara masuk di sini ya. Ini dari P ke A ke sini, ke sini. Maka udara akan masuk di sini. Jadi tidak menggunakan tangan, tidak sama dengan yang tadi. Ini kita masih menggunakan tangan. Sementara ini analog menggunakan angin saja lagi. Nah, bentuk katup berikutnya adalah roller. Ya, ini roller atau internal pilot ya. Ini di sini ada semacam roller. Nanti ketika ada piston yang masuk ke sini, maka dia akan menggesernya ke bawah sini. Ya, menggeser bawah sini, maka udaranya akan mengalir ke sini. Ya, udaranya. Nah, jadi ya, udaranya menekan ke sini ya, di sini nanti ditekan, maka udara masuk ke sini, nah keluar ke sini. Nanti dari P ke A ke sini ya, sepertinya. Ini kiri dan kanan ya, bukan ditekan tidak tekan, ini adalah kiri dan kanan rollernya. Nah, berikutnya adalah katup yang masih katup pengarah tadi ya, masih katup pengarah. Ini namanya katup 4/2. Nah, jadi kalau yang tadi 3/2 jumlahnya semua adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalau katup ini sekarang 4, ada 2 yang di inputnya 1, keluarannya 2, A dan B ya. A dan B keluarnya, buangnya adalah S yang di sini, 1 buangnya. Nah, ini kira-kira bentuk katup 4/2. Ini masih katup pengarah ya. Jadi Anda lihat ketika dia kalau normal terhubung antara P dengan B. Nanti ketika ditekan terhubung antara P dengan A. Ya, gitu. Jadi ini bentuk mekanisme dalam yang ada di katup itu. Nah, katup berikutnya ini adalah namanya 4/3 ya. Jadi ada 3 posisi nanti yang kita apakan. Ada yang kiri, ada yang tengah, dan ada yang kanan seperti ini. Ya, ini kebetulan kalau dia di bagian tengah nanti dia akan tertutup. Ya, yang tertutup ya, udaranya terkepung sini. Kebetulan kita di lab juga belum punya yang ini ya, nanti kita usahakan mengadakan alat yang seperti ini. Sehingga nanti kalau kita lihat nanti akibatnya apa, ketika ini tutup tengah, udara ketahan, nanti gerakan piston ya, sebagai aktuator nanti paling ujung dia akan bisa tertahan juga pergerakannya. Nah, kemudian katup berikutnya masih katup pengarah adalah katup geser. Nah, ini mekanismenya bergeser ya. Slide valve. Ya, ini dia kiri. Bentuknya di dalam on off. Masih dia tadi, tapi di sini sudah 5/2 ya, sudah 5/2. Jadi ketika ada udara di sebelah kiri, maka terhubung antara P dengan B. Ini dia bentuk di bawah sini, antara P dengan B. Ketika dia nanti ada udara dari kanan yang seperti ini, ya, seperti kanan, maka terhubung antara P dengan A. Nah, gitu seterusnya. Jadi di sini katup yang ini dia akan bergeser kiri dan kanan. Makanya disebut dengan slide ya, katup geser ya. Longitudinal slide ya. Berarti dia gesernya hanya arah longitudinal ya. Nah, ini beda sedikit lagi dengan yang tadi. Ini ada kombinasi di sini antara geser tadi dengan manual dengan tangan. Jadi nanti ini ada tambahan dari yang tadi. Dari yang sebelumnya sini dia tidak ada, hanya murni dia menggunakan angin. Sementara yang di sini dia menggunakan dengan tangan di sini ya. Ada nanti biasanya nanti ada sedikit keluar, nanti ujung ini kita bisa tekan ya. Ini fungsinya nanti kalau ada sesuatu nanti bisa kita gunakan manual dengan tangan. Oke, itu kira-kira katup nomor 1 ya, katup pengarah ya. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya dengan katup nomor 2 dan sampai nomor 5.
Oke, demikian.